warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Septina Sarah Fitri dan rekan-rekan saya ingin membahas sedikit tentang teori Brunner. Ayah pergi kerja sambil antar anak. Ayah yang kuat, cintanya yang hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Salah satu pelopor aliran psikologi kognitif adalah Jeremy Brunner. Brunner banyak memberikan pandangan kognitif mengenai perkembangan kognitif pada manusia, bagaimana manusia itu belajar, hakikat pendidikan selain teori belajar, dan teori pengajaran yang dikemukakannya. Brunner membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif dan tahap ikonik. Yang selanjutnya, tahap simbolik. Beberapa konsep dalam pembelajaran matematika dapat diuraikan langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner, mulai dari modus representasi enaktif, ikonik, dan simbolik. Beberapa contohnya adalah pembelajaran konsep volume balok atau menggambarkan dan jaring kubus pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 3 SMP. Menurut Brunner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian jika tahap belajar yang pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik. Dan selanjutnya, kemudian belajar kegiatan itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. Baiklah, selanjutnya adalah tahap-tahap dalam proses belajar. Menurut Brunner, jika seseorang mempelajari suatu pengetahuan, misalnya suatu konsep matematika, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran masing-masing seorang individu. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahap, yang macamnya dan urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sebuah pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Kedua adalah tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sebuah pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, imagery, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan yang konkret atau situasi yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik simbol verbal, lambang-lambang matematika, maupun lambang abstrak lainnya. Dimaksudkan dengan simbol verbal seperti huruf, kata-kata, dan kalimat. Sekian, selanjutnya adalah agar kita dapat mengimplementasikan teori Brunner, mari kita bahas soal berikut ini. Kakak mempunyai 5 kelereng dan adik mempunyai 4 kelereng. Berapakah jumlah kelereng seluruhnya? Pertama, yaitu tahapan enaktif. Di depan ibu guru sudah ada kelereng yang masing-masing berjumlah berbeda. Di sebelah kanan ibu ada kelereng punya kakak yang berjumlah 5 kelereng. Dan di sebelah kiri ibu ada kelereng milik adik yang berjumlah 4 kelereng. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, ibu guru akan menggabungkan kelereng punya kakak dan kelereng punya adik. Maka akan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka
jumlah seluruh kelereng punya kakak dan kelereng punya adik berjumlah 9 kelereng. Dengan tahapan enaktif ini, siswa dengan mudah dapat memahami materi yang disampaikan oleh ibu guru karena dapat mempraktikkan dan melihatnya secara langsung. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik. Di sini ibu guru akan menggunakan gambar. Di sini ada 5 kelereng punya kakak dan 4 kelereng punya adik. Kemudian ibu guru akan menggabungkan keduanya, 5 kelereng punya kakak dan 4 kelereng punya adik. Lalu kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jumlah seluruh kelereng punya kakak dan punya adik berjumlah 9 kelereng. Nah, itu merupakan penyelesaian menggunakan tahapan ikonik. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tahapan yang ketiga, yaitu tahapan simbolis. Tahap simbolik yaitu menggunakan simbol atau angka. Nah, kita bisa lihat di sini 5 kelereng punya kakak dan 4 kelereng punya adik. Kita lihat di sini di garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini kita mulai dari angka 0. Kita maju 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ditambah lagi dengan 4 kelereng punya adik. Kita maju lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berhenti di angka 9. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya 9. Dari 3 tahapan ini, guru dapat memilih mana salah satu tahapan yang terbaik dan bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Dari penjelasan materi teori Bruner tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa para siswa didorong untuk memahami pembelajaran, sedangkan para guru hanya memancing para siswa memahami pembelajaran tersebut, tetapi tidak diberitahu secara langsung. Manfaat pembelajaran teori Bruner ini yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menguji pembelajaran terhadap siswa. Yang kedua, pengetahuan yang didapat dan akan bertahan lama atau mudah diingatkan. Yang ketiga, transfer dalam belajar dapat ditingkatkan. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, teori Bruner ini dapat meningkatkan penalaran siswa dalam kemampuan berpikir secara aktif. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kawan-kawan punya pertanyaan atau undang-undang, silakan komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.